Zikir ini menjadi inti di dalam ibadah. Zikir, kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi solat bukan sekedar praktek ibadah yang sifatnya gerakan, tidak, tapi harus kita hadirkan hati kita di saat itu untuk mengingat Allah. Allah sebutkan solat di beberapa ayat dengan sebutan zikir. Solat yang paling wajib, semua solat 5 waktu wajib. Solat jamaahnya khilafiyah ulama, ada yang mengatakan solat jamaahnya sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah kifayah. Tapi kalau solat Jumat, mazhab Syafi'i mengukuhkan bahwa jamaahnya solat Jumat itu wajib. Allah sebutkan solat Jumat dengan sebutan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau diserukan kepada kalian panggilan solat, hendaklah kalian solat. Maknanya di situ apa? Hendaklah kalian berusaha zikir kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, beliau mengatakan makna zikrullah di ayat tersebut itu adalah solat, karena substansi dari solat adalah mengingat Allah. Nabi sudah ajarkan kepada kita cara mengingat Allah. Yang dimaksud apa sih dalam solat? Bukan kita imajinasikan Allah di hadapan kita, justru itu berdosa, karena imajinasi fisiknya Allah itu dilarang, karena pasti akan salah. Tapi kita hadirkan kebesaran sifat-sifat besarnya Allah. Kita hadirkan dalam hati kita nama Allah, kebesaran Allah, asmanya Allah. Bukan kita hadirkan dalam hati kita, kita imajinasikan Allah itu seakan-akan ada. Nah, ini teori namanya musawwadatul ihsan, konsep ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini konsep dari Nabi, pakai dalam semua ibadah. Kalau mau sholat agar mendapatkan khusyuk, tingkatan yang paling pertama, kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Ini paling tinggi. Semua ibadah, bukan hanya sholat, terutama sholat apalagi. Jadi hati kita tidak kosong. Ketika kita sholat, hadirkan dalam hati bahwa di hadapan kita ada Allah. Makna di hadapan kita ada Allah bukan berarti kita memfisikan Allah dengan wujud makhluk, itu berdosa. Yang terlintas dalam imajinasi kita tentang wujudnya Allah itu pasti salah, gak bisa diwujudkan. Tapi yang dimaksud adalah apa? Penyebutan kebesarannya, kedudukannya Allah dekat dengan kita, ilmunya Allah dekat, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, itu yang dihadirkan. Nah, ini disebut oleh para ulama tasawuf namanya maqamus syuhud, maqam menyaksikan Allah dengan hati. Kalau tidak mampu yang seperti itu, ambil yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau memang kita gak bisa menghadirkan Allah di hadapan kita, maka yakini Allah melihat kita. Nah, di situ akan terlahir namanya khusyuk. Di situ ada koneksi dengan Sang Pencipta. Dari sinilah akan melahirkan kualitas di dalam ibadah, dan ini digunakan di seluruh ibadah. Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, bertanya, "Ya Rabbi aina taskun?" Wahai Allah, di mana engkau tinggal? Allah Ta'ala menjawab, "Fi qalbi abdil mu'mini." Saya tinggal di dalam hati hambaku yang beriman. Ini makna tinggal di sini bukan zatnya Allah tinggal dalam hati kita, tapi namanya itu ada dalam hati kita. Sifat-sifat sucinya ada dalam hati kita. Karena selama kita hidup tidak akan bisa mampu melihat wujudnya Allah kecuali di surga. Ini pemahaman ahli sunnati wal jamaah.
Imam Ali bin Abi Thalib sudah menyatakan hal itu dalam kitab At-Tabsir fid Din. Ada orang Yahudi bertanya, "Aina Allah?" Wahai Imam Ali, di mana Allah? Innalladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Dia Allah yang menciptakan di mana, tidak layak mengatakan Allah di mana. Dia bertanya lagi, "Kaifa Allah?" Bagaimana itu Allah? Wujudnya Allah seperti apa? Imam Ali bin Abi Thalib menjawab, "Innalladzi kayyafa kaifa fala yuqalu lahu kaifa." Dia Allah yang menciptakan bagaimana, tidak pantas mengatakan Allah bagaimana. Jadi kalau kita dengar itu ayat-ayat atau hadis-hadis atau ucapan ulama yang mengatakan Allah itu ada di hati kita, atau konsep ihsan beribadah seakan-akan Allah ada di hadapan kita, itu bukan Allah ada dengan wujudnya di situ, bukan. Karena Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kalau Allah terikat dengan ruang dan waktu, satu saat Allah ada di langit, satu saat Allah ada di goa, satu saat Allah ada di antara kita masing-masing. Jadi banyak. Karena di satu ayat dikatakan dimanapun kalian berada, di situ ada Allah. Kalian di sini manusia berapa miliar? Itu membuktikan bahwa Allah Ta'ala Maha Suci, Maha Agung, tidak seperti makhluk yang butuh tempat, butuh waktu. Itu. Nah, ini penting. Teori ihsan, musawwadatul ihsan. Contoh para a'immah, para imam-imam besar yang mereka menggunakan konsep tersebut, musawwadatul ihsan. Al-Imam Ali Zainal Abidin diceritakan oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Muqasyafatul Qulub yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau itu ketika berwudu, isfarra launuh, mukanya pucat. Ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai imam, kenapa engkau wajahnya pucat tiap kali berwudu?" Beliau menjawab, "Atadruna baina yaday man urid an akum." Masya Allah. Kalian tidak tahu, sebentar lagi saya mau sholat. Tahu tidak siapa yang saya menghadap nanti ketika saya sholat? Malikul Jabbar, Sang Maharaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi beliau wudu saja sudah khusyuk, belum sholat itu. Ketika berwudu saja sudah khusyuk. Bagaimana ketika sholat? Kalau kita kan berbeda. Wudu ada sempat juga pegang handphone, nelpon. Ketika sholat gak ada Allah, dia hadirkan waktu itu. Makanya sampai mati pun tidak akan mencapai maqam khusyuk. Dan mereka membawa konsep ihsan, Allah selalu ada bersama mereka. Ini para ulama tasawuf menamakan dengan muraqabah. Istilah yang digunakan namanya al-muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Ini sifat yang sangat luar biasa. Muraqabah itu makna sederhananya adalah merefleksikan nilai-nilai sifat-sifat Allah, terutama dua sifat. Sifat fa innahu huwas samiul basir. Allah itu mendengar, maha melihat. Artinya seluruh kehidupannya dia selalu merasa Allah itu melihat perbuatannya. Allah selalu bersamanya dengan penglihatannya Allah, dan Allah mendengar seluruh isi hatinya, dan Allah melihat seluruh isi hatinya. Itu namanya muraqabah. Kalau dari aktivitas kita sifat ini sudah tertanam, semua ibadah kita akan khusyuk. Tapi kalau gak ada sifat ini, sholat juga tidak akan kita rasakan itu namanya khusyuk. Membaca Al-Quran juga tidak ada yang namanya khusyuk. Semua hanya gerakan fisik semata, tapi kosong nilainya. Itu. Nah, itu yang namanya al-ihsan. Oleh sebab itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah,
ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali an takuna ma'allah haitsu ma kunta. Amalan yang paling terbaik, kata Nabi. Perhatikan ini lafaz, afdalul a'mal. Kenapa Nabi katakan amalan ini paling terbaik? Afdal ini artinya tafdil, paling, sangat. Karena inti ibadah kembali kepada amalan ini. Semua. Nabi katakan amalan ibadah yang paling terbaik, antakuna ma'allah haitsu ma kunta. Engkau merasakan bahwa Allah senantiasa bersamamu dimanapun engkau berada. Salat, hadirkan Allah, lihat kita. Sedekah, salat tahajud, tidak ada yang lihat kita pada tengah malam, tapi kita yakin Allah melihat kita. Makanya ini ibadah yang paling ikhlas tuh salat tahajud. Kenapa paling mulia salat tahajud? Karena paling bersih dia. Gak ada manusia yang lihat, dia sendiri. Kemudian paling sulit, di saat lagi nikmat tidur, tengah malam dia bangun salat, itu luar biasa. Afdalul a'mal. Hadis yang lain Nabi katakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan, semuanya tidak ada yang Allah biarkan mereka kosong waktunya dari ibadah. Makanya kalau ada manusia menghabiskan waktunya di dalam kemaksiatan dan tidak taat kepada Allah hampir dari seluruh hidupnya, maka ini manusia, dia derajatnya kalah dengan derajatnya hewan. Hewan itu Allah ciptakan mereka zikir. Ada hewan yang kita anggap hina, diantaranya katak misalnya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah menceritakan, ada katak yang hidup di zaman Nabi Yunus alaihissalam. Ini katak ini usianya 4000 tahun. Imam Ali mengatakan katak ini selama hidup 4000 tahun usianya, seluruhnya dia gunakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati, senantiasa bertasbih apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Karena sebab seperti inilah, ini hewan-hewan dia berzikir, termasuk katak. Nabi katakan, la taqtulud dafadi' fa inna naqiqahunna tasbih. Jangan kalian membunuh katak. Kenapa dilarang membunuh katak? Karena suara yang ia keluarkan itu adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan-hewan sekalipun mereka zikir. Mereka zikir. Ibadah mereka lewat zikir. Makanya dilarang dibunuh. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, beliau mengatakan mazhab Syafi'i mengharamkan memakan katak. Salah satu alasannya karena ada larangan dalam hadis, Nabi melarang jangan dibunuh. Al-Gawaidul Fiqhiyah, dalam kaidah rumusan fikih, itu di dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra karya Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri mengatakan, jika ada perintah hewan untuk dibunuh, ada beberapa hewan Nabi memerintahkan untuk dibunuh karena memiliki mudarat, membawa penyakit dan memberikan bahaya besar bagi manusia. Ular misalnya, burung elang, anjing rabies. Dalam beberapa hadis Nabi katakan untuk dibunuh. Nah, kalau ada perintah untuk dibunuh, maka haram dimakan. Dan juga yang dilarang dibunuh juga haram dimakan. Nah, katak termasuk hewan yang Nabi larang dibunuh. Makanya Imam Syafi'i mengharamkan memakan katak. Imam Abu Hanifah mengharamkan memakan katak. Imam Malik menghalalkan memakan katak. Imam Ahmad bin Hanbal menghalalkan memakan katak. Jadi ada dua pendapat dari para a'immah.
Jadi kita malu nih, katak saja tasbih, masa manusia gak zikir? Hewan saja zikir kepada Allah, kita manusia katanya makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah nyatakan kalian makhluk terbaik. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalian pemimpin di bumi ini. Tapi kok kalah sama hewan? Ada satu riwayat, ada yang bertanya kepada Ibnu Zawzi Al-Bughdadi, istighfar dengan tasbih lebih utama mana? Ini diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Ini saya tutup terakhir. Ayyuma afdal usabbih am astaghfir? Mana lebih afdal, membaca subhanallah atau beristighfar? Ditanya kepada Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir pada tahun 510 wafat 597 Hijriah. Beliau mengatakan ats-tsaubul wasih ahwaj ila sabun minal bukhur. Baju kotor itu lebih butuh dibersihkan dengan sabun dibanding memberikan wangi-wangian. Maknanya adalah kita ini kan banyak dosa, banyak kekurangan, banyak melakukan kesalahan, banyak melanggar aturan Allah, maka yang diprioritaskan adalah banyak bertobat. Itu yang utama dulu. Kalau sudah bersih, baru kita tambah lagi yang lain. Ulama kedua mengatakan digabung saja, tapi selalu ada taubat di situ. Kita habis sholat, yang pertama kali Nabi ajarkan apa? Zikir pertama yang Nabi ajarkan selesai sholat, istighfar, astagfirullah. Kenapa? Karena kita sadari dalam sholat kita mungkin ada banyak kekurangan, dan itu kita harus akui. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada hamba yang selalu senang bertobat.